Siapa yang tak kenal Muara Angke? Pusat pasar perikanan yang banyak dikenal masyarakat Jakarta sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan, dan pelabuhan ikan. Muara Angke terdapat pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan kantor pengelola pelabuhan perikanan milik pemerintah DKI Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya ikan dan kekayaan laut lainnya, yang memiliki prospek pasar yang cukup besar terhadap pasar dunia. Pasar ini dibuka dari jam 6 sampai waktu yang ditentukan. Pasar ini merupakan salah satu sentra terbesar yang ada di Jakarta dan tempat belanja favorit untuk belanja ikan. Pasar ini buka dari jam 6 sore sampai waktu yang ditentukan. Menurut salah satu pedagang ikan, Edi Wibowo, waktu yang ditentukan adalah sampai ikan tersebut laku terjual. Ikan yang laku terjual saat ini hanya cumi dan udang tengger saja. Harga ikan dan hasil laut lainnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, ada kenaikan harga ikan jenis tertentu di kisaran 3-5%, termasuk cumi dan udang tengger. Ikan yang paling mahal satu kakap merah, kena harga 85 per kilo, sama ikan tenggiri kena 80 per kilo. Buat sementara ini yang paling mahal cumi, karena kosong. Nah, cumi sampai 100.000. Kira-kira tuh naiknya berapa persen? Teknik penanganan ikan dengan es batu merupakan proses yang umum digunakan untuk mengatasi masalah pembusukan ikan selama penangkapan, pengangkutan, maupun penyimpanan sementara. Sebelum ikan dimasak untuk dikonsumsi atau diolah menjadi produk lain. Kampung ini menjadi satu pemasok ikan asin terbesar di Jakarta. Bau amis dan anyir mulai menyergap saat masuk ke tempat pengolahan ikan asin. Kampung nelayan Muara Angke, sejauh mata memandang, ribuan ikan dijemur di tempat ini. Ikan samge, ikan bandeng, mujair, Banyak ya, berarti layang, teri, diasin. Ya. biasanya Menurut salah satu pengasin ikan, Muslik, pada awalnya ikan yang baru tiba di pelabuhan ditimbang dan dilelang pada pihak pengolah. Selanjutnya dibawa ke proses penggaraman. Proses pembuatan ikan asin setidaknya membutuhkan waktu hingga 3 hari, mulai dari penggaraman hingga penjemuran. Nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biodata lainnya yang hidup di dasar maupun permukaan perairan. angin kencang dan gelombang tinggi menjadi teman bagi para nelayan. Gelombang tinggi disertai angin kencang berdatangan silih berganti. Bahkan tidak jarang nelayan berlibur dikarenakan cuaca yang buruk. Di sisi lain, walaupun resikonya sangat tinggi, perlindungan terhadap nelayan dan pekerja di atas laut masih sangat lemah. Dalam sehari paling minimal 2 kintal lah, 2 kintal. Ya. Kan paling masalah ombak doang. Iya, ombak tinggi udah. Iya, angin kencang. Bapak tetap jalan atau nunggu cuacanya membaik? Ya kalau misalkan agak tinggi ombak paling menunggu. Iya. Tunggu sampai cuacanya membaik. Iya. Paling juga setelah mendarat kita paling kalau udah nyandar paling dijual. Oh, dijual. Iya, dijual. Tapi di store ke bos atau Di store ke bos. Iya, tetap. Kalau saya tuh paling pancingan, terutama yang peralatan ikan aja. peralatan ikan aja? Iya. Tapi pelindungan bapaknya enggak? Ada. Ada. Itu biasanya apa aja? Ya pelampung terus dan sebagai yang lain-lain. Setiap hari tuh nggak ada liburnya sama sekali? Nggak ada liburnya, terkecuali kita udah nyandar. Udah nyadar baru Iya. itu libur? Iya. Apakah ada waktu Kerjasama dengan nelayan paling kita ya
Ya sama-sama teman-teman aja. Kalau misalkan kita ya kalau sehari ini mancing, kalau istirahat ya istirahat semua kayak gitu. Oh, jadi sesuai kemauan Iya. sama-sama gitu. Iya. Yang nggak ada yang itu sih nggak ada, tetap sportif aja, bagus lah. Iya, kayak resikonya tuh apa gitu? Resikonya paling itu doang saya, yang paling bahaya tuh takutnya angin kencang doang. Oh, paling bahaya itu. Iya, ya? paling bahaya. Paling penghambatnya itu aja. Iya, menghambatnya itu doang. Bagaimana cara nelayan ketika menghadapi? Menurut salah satu nelayan yang berada di Muara Angke, Yadi, nelayan memang membutuhkan hasil tangkapan baik. Tetapi yang paling penting adalah keselamatan. Gangguan yang biasanya membuat mereka tidak berlayar adalah cuaca. Beberapa hari sebelumnya, tidak dapat mencari ikan karena ancaman gelombang tinggi, dan mulai kembali melaut setelah cuaca buruk membaik. Sekitar 1 minggu bersandar dan 3 bulan berada di lautan. Perikanan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk pembangunan nasional serta sumber mata pencarian nelayan yang perlu dipertahankan. Bukan sekedar tingkat penangkapan perikanan, namun juga aspek-aspek lain seperti ekosistem, struktur sosial ekonomi, komunitas nelayan, dan pengelolaan kelembagaannya. Dari Jakarta, Supianur Rahma melaporkan.